Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, resmi, Antoine Griezmann pulang ke Atletico Madrid dari Barcelona. Antoine Griezmann buat kejutan dengan kembali ke Atletico Madrid setelah Los Blancos menuntaskan transfer pinjaman selama 1 musim penuh untuk penyerang Barcelona tersebut, yang disertai opsi pembelian di angka 40 juta euro. Griezmann pulang ke Wanda Metropolitano selang 2 tahun setelah keluar dengan harga selangit, untuk sekaligus menjadikan tenggat transfer musim panas ini menjadi dramatis. Dalam rilis klub mengenai kepergian Griezmann, Barca mengonfirmasi bahwa Atletico memiliki kewajiban untuk membeli pemain internasional Prancis tersebut. FC Barcelona dan Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan untuk transfer pinjaman Antoine Griezmann selama 1 musim, dengan opsi 1 musim lagi. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Klub Madrid itu akan membayar gaji si pemain, dan ada klausul wajib transfer permanen. Berita selanjutnya itu, resmi, Chelsea pinjam gelandang Atletico Madrid, Saúl Ñíguez. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk mendatangkan Saúl Ñíguez lewat status pinjaman selama 1 musim. Tim asal London itu juga mempunyai opsi mempermanenkan jasanya di musim panas berikutnya. The Blues memutuskan untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun tersebut setelah menjalani perundingan alot dan berlarut-larut dan beberapa hari terakhir. Di tengah pembicaraan, Atletico juga tengah bernegosiasi untuk memulangkan mantan pemain mereka, yaitu Antoine Griezmann dari Barcelona. Transfer pinjaman ini dilakukan setelah pelatih Thomas Tuchel minta pihak klub untuk menambah opsi gelandang guna bersaing dengan N'Golo Kante, Jorginho, dan Mateo Kovacic. Berita selanjutnya itu, makin Belanda, Barcelona resmi datangkan Luuk de Jong. Barcelona resmi memberitakan bahwa mereka resmi mendatangkan pemain depan asal Belanda, yaitu Luuk de Jong, pada tengah transfer musim panas kali ini. Luuk dihadirkan dari Sevilla dengan status pinjaman hingga Juni 2022. Blaugrana tetap melampirkan opsi untuk beli Luuk secara utuh. Penyerang berusia 31 tahun itu mencetak 10 gol dari 69 penampilan untuk Sevilla sejak ia didatangkan pada tahun 2019 dari PSV Eindhoven. Dengan demikian, Dark Connection di Barcelona semakin kuat. Keberadaan Ronald Koeman sebagai pelatih, Frenkie de Jong di lini sentral, serta striker asal Belanda yang sebelumnya juga direkrut musim panas ini, yaitu Memphis Depay. FC Barcelona dan Sevilla telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman Luuk de Jong hingga 30 Juni 2022. Klub telah mengambil alih dokumen pemain dan memiliki opsi pembelian gratis, tulis Barcelona dalam pernyataan resmi mereka. Berita selanjutnya itu, Real Betis pinjam Hector Bellerin 1 musim dari Arsenal. Bek kanan Arsenal Hector Bellerin resmi bergabung dan tim La Liga, yaitu Real Betis, dengan status pinjaman selama 1 musim. Bellerin telah memperkuat The Gunners selama 1 dekade sejak remaja, akan bermain di negara asalnya di level klub untuk kali pertama dalam karirnya. Pemain berusia 26 tahun itu pindah dari London ke Sevilla, dan tiba di Estadio Benito Villamarin lewat kontrak pinjaman tanpa opsi untuk membeli. Betis telah menjadi pengagum Bellerin di sepanjang musim panas kali ini. Selagi gajinya cukup besar dianggap sebagai hambatan utama untuk pindah. Akan tapi, masalah-masalah itu dapat diselesaikan ketika tenggat waktu transfer kian dekat, yang lantas membuka jalan bagi pria asal Catalunya itu untuk pulang ke negara asalnya. Berita selanjutnya itu, Arsenal rekrut bek Jepang Takehiro Tomiyasu di angka 16 juta pound sterling. Arsenal telah konfirmasi perekrutan bek Takehiro Tomiyasu dari Bologna pada tengah transfer musim panas 2021 yang jatuh Selasa malam waktu setempat. Pemain internasional Jepang berusia 22 tahun itu merapat ke Emirates Stadium setelah ditebus di angka 16 juta pound sterling dan akan mengenakan nomor punggung 18 di London Utara. Tomiyasu adalah bek sentral, tapi malah menghabiskan waktunya dengan bermain di sektor bek kanan sejak membela Bologna pada tahun 2019. Dan kemungkinan akan tetap di posisi itu setelah Bellerin hengkang ke Real Betis dengan status pinjaman selama 1 musim. Tomiyasu mencatatkan
64 penampilan bagi Bologna di semua kompetisi, dan mencetak 2 gol di Serie A musim lalu. Berita selanjutnya itu, resmi, Paris Saint-Germain pinjam Nuno Mendes. PSG mengonfirmasi bahwa mereka telah minjam bek kiri Sporting Lisbon, yaitu Nuno Mendes, untuk 1 musim ke depan. Dalam perjanjian peminjaman, Les Parisiens memiliki opsi untuk melakukan pembelian secara permanen. Pada musim lalu, bek berusia 18 tahun itu mampu mencatatkan 29 penampilan di Liga dan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Nuno Mendes sempat diincar MU dan City. Namun, pada hari terakhir transfer musim panas tahun ini, PSG yang justru berhasil mengamankan servis sang pemain bertahan. Les Parisiens berhasil minjam Mendes selama 1 tahun dan biaya peminjaman sekitar 7 juta euro. Dalam kontrak peminjamannya, PSG memiliki opsi untuk memanenkan statusnya dan harga sekitar 40 juta euro. Berita selanjutnya itu, resmi, AC Milan bayang 2 pemain sekaligus di hari terakhir bursa transfer musim panas. AC Milan resmi boyong 2 pemain sekaligus di hari terakhir transfer musim panas, yakni Junior Mesias dari Crotone dan Yacine Adli dari Bordeaux. Pemain yang pertama adalah Junior Mesias. Bintang 30 tahun asal Brazil itu didatangkan dari tim Serie B, yaitu Crotone, dengan status pinjaman disertai opsi permanen. Biaya yang dikeluarkan Milan mendatangkan Junior Mesias mencapai 8 juta euro, ditambah sejumlah bonus. Nantinya, Mesias akan menaikkan nomor punggung 30 seperti saat di Crotone. Selain Mesias, Rossoneri juga meresmikan pembelian gelandang muda Prancis milik Bordeaux, yaitu Yacine Adli. Rossoneri resmi mendapatkan jasa Yacine Adli. Namun, sang gelandang akan terus bermain untuk Bordeaux di musim ini sebagai pemain pinjaman, sebelum bermain di San Siro pada musim depan. Biaya transfernya tidak diketahui, namun dipastikan ia akan mendapat kontrak selama 5 tahun. Berita selanjutnya itu, Juventus resmikan transfer Iataren langsung disekolahkan ke Sampdoria. Juventus memberitakan transfer Mohamed Iataren dari PSV Eindhoven dan kemudian langsung meminjamkannya ke Sampdoria. Bianconeri tidak memberitahukan berapa duit yang harus mereka keluarkan untuk memboyong pemain berusia 19 tahun tersebut. Namun kabar yang beredar menyebut Juve harus merogoh kocek sebesar 6 juta euro saja. Bianconeri mengontrak Iataren selama 4 tahun. Juve memboyong Iataren karena tergiur dan kemampuan taktiknya yang ciamik. Ia juga dikenal sebagai pemain yang gesit. Iataren mulai bermain untuk tim junior PSV pada tahun 2010, di mana ia melakukan debutnya di sepak bola profesional pada tahun 2018. Sejak saat itu, ia telah membuat 74 penampilan bagi PSV dan mencetak 10 gol. Berita selanjutnya itu, Crystal Palace berhasil dapatkan Odsonne Edouard dari Celtic. Odsonne Edouard resmi bergabung dengan Crystal Palace dari Celtic dalam kesepakatan transfer permanen senilai 14 juta pound sterling, yang telah menyetujui kontrak 4 tahun dan opsi untuk perpanjangan 12 bulan lagi senilai 70.000 pound sterling per minggu ditambah bonus. Harga keseluruhan bisa naik menjadi 18,5 juta pound sterling. Pemain yang akan menaikkan punggung 22 di Starhawk Park itu mengatakan kepada Crystal Palace TV, "Saya sangat senang berada di sini hari ini." Berita selanjutnya itu, Sporting Lisbon resmi merekrut bintang PSG dengan status pinjaman. Sporting Lisbon resmi mendatangkan bintang PSG, yaitu Pablo Sarabia, untuk bermain di Liga Portugal. Pemain berusia 29 tahun itu direkrut dengan status pinjaman dari Les Parisiens. Dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu pagi, tim yang bermarkas di ibu kota Portugal itu resmi mendaratkan Sarabia. Pemain Spanyol itu diumumkan melalui akun resmi media sosial mereka. Dengan begitu, Sarabia kemungkinan besar akan menjadi pemain terakhir yang didatangkan oleh Sporting Lisbon. Pasalnya, batas hari penutupan bursa transfer sudah berakhir. Di sisi lain, keberhasilan Sporting Lisbon berhasil menangkap Pablo Sarabia
ternyata harus mengorbankan Nuno Mendes. Wonderkid berusia 19 tahun itu telah menyeberang dari Sporting Lisbon menuju PSG, atau arah sebaliknya dari Sarabia. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.